Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 3 April 2025, bersama saya Diakon Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Seberapa dekat kita pada Tuhan? Jawabannya hanya kita dan Tuhan sendiri yang tahu. Maka mari kita merefleksikan iman kita dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47 sebagai bekal perjalanan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada ungkapan menarik yang mengatakan, berbicara tentang Tuhan tidak sama dengan berbicara dengan Tuhan. Artinya, kita sering merasa telah berbicara atau bersaksi tentang Tuhan, tetapi hidup kita sendiri seolah jauh dari Tuhan karena jarang berbicara dengan Tuhan, entah lewat doa ataupun batin kita. Bisa jadi hal itu terjadi karena kita hanya mengetahui Tuhan lewat informasi atau pengajaran yang kita terima, tetapi belum sampai merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Injil hari ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita bersaksi tentang Tuhan, jangan sampai itu hanya sebatas apa yang kita tahu dari orang lain atau sumber lainnya, tetapi benar-benar merasakan kasih-Nya lewat pengalaman hidup yang konkret sehari-hari. Caranya mudah. Carilah selalu alasan mengapa kita masih ada pada titik ini. Dari situ banyak hal dapat kita temukan sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Maha Cinta, kami bersyukur melalui putra-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk mampu merasakan kasih-Mu dalam pengalaman hidup kami. Dan itu pula lah yang seharusnya kami wartakan. Bantulah kami dengan Roh-Mu untuk mampu memahami kasih-Mu dalam hidup harian kami, sehingga kesaksian kami berasal dari pengalaman konkret yang kami alami dengan-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.